Jumpa lagi dengan saya Bagus Pramudita. Di dalam materi ke-8 ini saya akan membahas tentang kolom, drop chap, page number, page border, word art di dalam menu bar insert. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kolom. Sebenarnya kolom ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan lagi tentang kolom. Kolom pada Microsoft Office berfungsi untuk membagi tulisan menjadi beberapa bagian sehingga dalam satu lembar kerja terdapat tulisan yang dibagi-bagi menjadi sebuah kolom. Biasanya icon kolom ini digunakan untuk pembuatan koran, majalah, novel, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk membuat kolom, caranya: siapkan naskah atau tulisan yang ingin dibuat kolom. Contoh seperti ini. Kemudian, klik menu bar page layout. Setelah itu, klik ikon kolom pada grup page setup. Pilih jenis kolom yang diinginkan. Contoh, to itu digunakan untuk membagi menjadi 2 kolom, tree digunakan untuk membagi menjadi 3 kolom, left digunakan untuk membagi kolom dengan ukuran lebih kecil di bagian kiri, sedangkan right digunakan untuk membagi kolom dengan ukuran lebih besar di bagian kanan. Kemudian tinggal diklik. Contoh, saya membuat atau menjadikan menjadi 2 kolom. Nah, ini hasilnya. Otomatis tulisannya terbagi menjadi 2 kolom pada satu halaman atau kertas. Tetapi jika tidak ada jenis kolom yang diinginkan, bisa klik ikon kolom, kemudian klik More Columns. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang drop chap. Drop chap digunakan untuk memperbesar huruf awalan pada sebuah teks atau tulisan. Huruf besar yang awal. Drop chap ini biasanya digunakan dalam pembuatan koran, novel, cerita, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk membuat drop chap, caranya klik menu bar insert, kemudian klik ikon drop chap pada grup teks. Kemudian pilih jenis drop chap yang diinginkan. Ada 2 jenis drop chap yang sudah disediakan pada Microsoft Word. Yang pertama, dropad digunakan untuk pengaturan huruf besar awalan yang terdapat di dalam. Sedangkan in margin digunakan untuk huruf besar awalan yang berada di batas pengetikan atau di margin. Yang biasanya yang sering digunakan adalah dropper. Jadi huruf awalannya besar tetapi dia di dalam, tidak di luar batas pengetikan. Tetapi seandainya jika tidak sesuai yang diinginkan, bisa klik ikon drop chap, kemudian klik drop chap options. Font digunakan untuk memilih jenis hurufnya. Ini beberapa jenis huruf yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word. Contoh, saya memilih finer hand etc. Kemudian length to drop digunakan untuk besar dari huruf awalan tersebut. Contoh, saya mengatur besarnya. Contoh, saya membuat 7 atau tentukan jumlah baris tinggi dari drop chap tersebut
Distance from text digunakan untuk memodifikasi jarak drop chap dengan teks. Jika sudah pengaturannya, klik OK. Otomatis jenis drop chap-nya berubah sesuai yang kita atur tadi. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang page number pada Microsoft Office Word. Page number digunakan untuk memberikan nomor pada setiap page atau lembar atau halaman yang bertujuan untuk memudahkan pencarian bab maupun subbab pada halaman sebuah buku atau karya tulis. Dengan memberikan halaman pada lembar kerja Microsoft Office Word, maka akan memudahkan seorang penulis untuk memberikan tanda atau daftar isi karya tulis kepada pembaca. Langkah-langkah membuat page number, caranya klik menu bar insert, kemudian klik ikon page number pada grup header and footer. Maka akan muncul pilihan penempatan dari halaman yang diinginkan. Misalnya, top of page digunakan untuk memberikan halaman yang terletak pada bagian atas dokumen. Sedangkan bottom of page digunakan untuk memberikan halaman pada bagian bawah dokumen. Page margin digunakan untuk memberikan halaman pada bagian samping dokumen. Sedangkan current and margin digunakan untuk posisi pada atas dokumen atau pojok atas dokumen. Contoh, saya memilih bottom of page. Soalnya bottom of page penempatan di bawah paling sering digunakan oleh seorang penulis atau yang membuat karya tulis. Pilih jenisnya. Contoh, saya memilih jenis icon bar one. Otomatis footer atau page number-nya tercetak. Jika ingin keluar dari page number ini, bisa klik 2 kali di sini atau klik icon close header and footer. Otomatis number page-nya tercetak. Number page ini secara otomatis tercetak di halaman-halaman berikutnya. Jadi kita tidak perlu membuat page number lagi atau membuat penomoran pada suatu halaman lagi. Jadi kalau kita ke bawah, scroll ke bawah, di halaman kedua otomatis dia tercetak tanpa kita membuat lagi. Begitupun kepada halaman selanjutnya. Untuk penghapusan page number ini caranya klik menu bar insert, kemudian pilih icon page number tadi pada grup header and footer, kemudian klik remove page number. Otomatis penomoran halamannya hilang. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan tentang page border. Page border pada Microsoft Office adalah garis pembatas dari sebuah halaman yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Word, atau disebut juga pegora ataupun bingkai pada sebuah halaman. Page border akan memberikan kesan kokoh pada sebuah halaman. Cara membuat page border, langkah-langkahnya, yang pertama, klik menu bar page layout, kemudian pilih atau klik icon page border pada grup page background. Selanjutnya akan muncul menu page border pada jendela border and shading.
pada menu bar setting atau pada bagian setting, pilih bingkai yang diinginkan. None artinya tidak memberikan bingkai pada halaman. Box artinya memberikan bingkai pada seluruh sisi dari sebuah halaman. Shadow artinya memberikan bingkai pada halaman dengan efek bayangan. 3D artinya memberikan bingkai dengan efek 3D pada halaman. Custom artinya membuat bingkai pada sisi tertentu pada sebuah halaman. Kita bisa memberikan hanya pada sisi kiri, sisi kanan, bagian bawah, maupun bagian atas saja. Selanjutnya, buat pengaturan pada style. Style berfungsi untuk mengatur model dari baris border yang akan digunakan. Style ini biasanya dia lebih ke garis. Jadi contoh, saya klik OK. Otomatis figura atau border yang kita buat tercetak. Untuk color digunakan untuk merubah warna atau memberikan warna dari garis border yang digunakan. Contoh, saya kasih warna merah. Kalau klik OK, otomatis warnanya berubah, warna bordernya berubah menjadi merah. Width berfungsi untuk mengatur ketebalan dari garis border tersebut. Ada yang paling besar 6 pt. Nah, art ini berfungsi untuk memberikan bingkai dengan motif atau yang lebih bervariasi model tertentu, misalnya apel atau pohon dan yang lainnya. Contoh, saya memilih pensil. Kita juga bisa mengatur width atau ketebalannya. Semakin kecil hurufnya, semakin kecil pula pensilnya atau border yang kita buat. Kemudian juga pengaturan pada Appleto. Wall document digunakan untuk mengatur bingkai pada semua halaman dalam lembar kerja Microsoft Word. This section berfungsi untuk memberikan bingkai pada halaman yang dipilih saja. This section first page only berfungsi untuk memberikan bingkai di halaman pertama section tertentu. This section all except first page berfungsi untuk memberikan bingkai pada semua halaman di section tertentu kecuali halaman pertama. Contoh, saya mengeklik Word dokumen yang digunakan untuk mengatur bingkai pada semua halaman lembar kerja Microsoft. Klik OK jika sudah selesai. Otomatis bingkainya berubah menjadi pensil. Atau kan tadi saya mengaturnya gambar pensil. Tadi saya memilih wall dokumen, jadi kita tidak perlu membuat lagi pada halaman kedua. Otomatis tercetak bingkainya. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang word art. Word art digunakan untuk mendekorasi teks dalam dokumen yang dibuat. Dengan macam-macam gaya word art, membuat tulisan semakin menarik dan memberikan kesan yang indah. Dan untuk menarik minat orang untuk melihat, membaca, atau paling tidak melihat isi pengumuman atau naskah tersebut. Langkah-langkah untuk membuat word art. Yang pertama, klik menu bar insert.
Setelah itu, pada kolom teks, klik ikon word art. Akan muncul tampilan style word art, lalu pilih style atau gaya word art yang diinginkan. Contoh, saya memilih gaya ini, word art style 22. Tulis kata yang diinginkan pada kotak dialog edit word art text. Contoh, saya menjadikan asal-usul karena judul ceritanya asal-usul Surabaya, jadi saya menggunakan untuk judulnya asal-usul Surabaya. Sesuaikan bentuk huruf, tebal atau miring, dan ukuran hurufnya. Ini digunakan untuk memiringkan, ini digunakan untuk ukuran hurufnya. Jika sudah mengaturnya, klik OK. Otomatis word art-nya tercetak. Supaya teks word art lebih mudah diatur, caranya ganti format dari teks word art-nya menjadi in front of text. Klik icon text wrapping, kemudian pilih in front of text. Kemudian atur posisinya word art-nya. Bisa diperlebar. Sekian video tutorial untuk materi ke-8. Semoga bermanfaat untuk yang melihat. Saya Bagus Pramudita, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.